Jadi pada hari ini tanggal 11 November tahun 2024 hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana masyarakat, seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kami mendukung kegiatan seperti ini, utamanya pengaduan yang dibuat oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah, dan insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Kita datang ke sini ke kantor Wapres ini adalah sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari Koperasi Kelompok Tani Betahamu, sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden, Istana Wakil Presiden ini menyampaikan keluhan tersebut. Kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok, sehingga kita kejar waktunya, kita buat segala dokumen-dokumen, kita sampaikan kepada Wapres yang membuka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema Lapor Mas Wapres, antara apresiasi dan pencitraan, dengan narasumber pengamat sosial politik Said Didu, pengamat politik Adi Prayitno, mantan anggota TGUPP DKI Jakarta Angga Putra Fitrian, politisi PSI Irma Huta Barat, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago, pengamat politik Boni Argens. Hadirin pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Ada satu kejutan yang muncul di awal pekan ini, atau tepatnya hari Senin yang lalu. Wapres Gibran Rakabuming tiba-tiba membuka pos pengaduan untuk warga yang bermasalah. Dan masalahnya tidak dibatasi, apa saja mereka boleh adukan yang mereka merasa selama ini tidak terlayani oleh aparat, itu mereka bisa adukan. Dan yang datang berbondong-bondong, hari pertama aja ada 63 kalau nggak salah yang melaporkan masalahnya yang ditampung oleh para staf di Sekretariat Wakil Presiden. Tapi reaksi di masyarakat atau dari para tokoh-tokoh politik, pengamat, itu beragam. Ada yang mengapresiasi bahwa itu positif sekali, sehingga rakyat bisa langsung mengadukan masalahnya. Tapi ada juga yang menganggap ini pencitraan. Bahkan ada yang bilang bahwa ini pencitraan untuk dipakai nanti tahun 2029 Pilpres yang akan datang. Jadi kampanyenya udah dimulai dari sekarang. Biasa, ada yang negatif, ada yang positif. Dan itulah yang akan kita diskusikan malam ini dengan judulnya Lapor Mas Wapres, antara apresiasi dan pencitraan. Saya akan mulai yang pertama dengan Ibu Yetri Darwin, warga Depok. Ada mic di depan Ibu, boleh dipakai. Ibu datang melapor hari pertama ya? Hari kedua. Hari kedua. Didekatkan aja. Hari kedua. Baik. Gimana caranya Ibu bisa diterima hari kedua itu?
Kita daftar Pak Daftar di apa di istana itu Pak. di wakil presiden, kantor Wakil wakil presiden, presiden wakil. tersebut. Dan katanya selama ini Ibu udah kemana-mana sebenarnya. Iya betul Pak. Gimana ceritanya? Coba. Ceritanya saya sudah berusaha menemui Pak Jokowi karena kita sudah kesulitan Pak. Kesulitan anak saya lumpuh setelah operasi. Dioperasi di mana, Bu? Di Gatot Subroto. Sakitnya? Saraf tulang kejepit di belakang Pak. Terus habis dioperasi langsung lumpuh. Langsung lumpuh. Jadi masuk kamar operasi itu masih bisa jalan, masih bisa buang air kecil, air besar. 7 jam kemudian keluar dari kamar operasi itu lumpuh. Dari dada ini sampai telapak kaki. Nggak bisa dirasa. Itu kapan itu? Tanggal 3 Agustus 2022. 22, sekarang udah 24. Iya 2 tahun 4 bulan Pak. Udah 2 tahun 4 bulan. Iya. Udah kemana aja Ibu selama 2 tahun 4 bulan itu? Ya berusaha mau mendatangin direktur rumah sakit. Tapi kurang mendapat tanggapan yang baik gitu Pak. Ibu ajak rumah sakit atau juga ke ID misalnya? Kan ada ID belum pernah Pak. lembaga kode etik jadi ID Belum pernah. yang memeriksa mal praktik semacam itu. Belum pernah. Belum. Tapi juga tidak ada menuntut secara hukum. Sekarang kita minta bantuan dengan Pak Alvin Lim. Baru minta bantuan. Iya. Selama ini nggak ada. Nggak ada Pak. Jalan sendiri aja. Jalan sendiri itu ke rumah sakit atau kemana lagi? Ke rumah sakit sama ke istana. Istana Istana negara. mau ketemu Pak Presiden Pak Presiden Jokowi. Tapi sampai selesai masa jabatan beliau tidak bisa ditemuin Pak. Hanya sampai seknek saja. Itu saya ke sana udah bolak-balik Pak. Anak Ibu itu perempuan atau laki? Perempuan Pak. Umur berapa? 42, sekarang 44. Udah berkeluarga dong? Sudah Pak. Saya dengar dokter juga. Dokter umum. Dokter umum. Iya. Dan setelah lumpuh ya nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk beraktivitas, untuk ngurus diri dia sendiri nggak bisa. Jadi pipisnya kita harus ambil 6 kali sehari semalam pakai selang. Terus kalau buang air besar kita korek duburnya 2 hari sekali. Nggak bisa sama sekali. Itu tiap hari 24 jam meregang sakit. Dokter yang merawat tidak punya jalan untuk bisa menyembuhkan kembali. Kalau kemarin pihak rumah sakit itu datang ke rumah, ibu pernah bertanya, Pak ini bagaimana anak saya kok lumpuh sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Apakah masih bisa diperbaiki? Dokternya menjawab kalau secara kedokteran itu sudah tidak bisa. Berarti permanen kelumpuhannya itu. Sebelum dioperasi tidak diceritakan apa risikonya dari operasi saraf kejepit itu. Nah begini Pak, tadinya kan dia nggak mau operasi. Tapi berhubung dokter itu bilang ini ada masa tumor dan menyangat. Karena itu dia berubah 180 derajat. Oke, saya mau operasi dok. Tapi dok, aman nggak? Saya sudah 1.500 operasiin orang aman-aman saja kok. Cuma satu yang gagal gara-gara bandel telat gitu. Nah karena itu kita yakin dokternya sudah profesional gitu kan. Tapi setelah operasi 7 jam masuk kamar operasi, keluar langsung lumpuh sampai sekarang. Ibu gak mencoba ke rumah sakit lain untuk? Sudah bertanya ke rumah sakit lain. Memang kita kasih lihat hasil MRI itu, dokternya bilang kaget. Astagfirullahaladzim, baru kali ini saya lihat kok berantakan banget gitu. Dok gimana dok? Maaf, kita sesama dokter nggak boleh gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Terus Ibu dengan staf wakil presiden kemarin
Apa yang Ibu adukan? Eh, saya ingin ada perhatian Terus Bu. dari pemerintah Pak Jokowi waktu itu, tapi tidak dapat, dan sekarang saya minta Pak Prabowo turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Terus apa kata yang meladeni diri Ibu? Supaya mendapat keadilan, Pak. Gak jawaban dari pihak Wapres apa? Kita hanya masukin berkas, kemarin suruh tunggu 14 hari kerja, Pak. Jadi belum ada dapat kesimpulan apa-apa. Yang meladeni Ibu siapa? Dari yang bagian administrasi, Pak. Bagian administrasi. Iya. Tapi dia paham yang Ibu ceritakan. Iya, paham. Sempat meninggalkan kronologisnya, Pak. Apa pertanyaan mereka kepada Ibu? Dia tanya, ya bagaimana awalnya gitu, saya ceritakan seperti tadi, Pak. Ya dia bilang, ya tunggu aja nanti hasil penelitian gitu. 14 hari kerja. Ibu merasa puas dengan layanan di kantor Wapres? Ya belum ya, karena belum ada hasilnya, belum puas, Pak. Ya tentu aja, tapi maksud saya pelayanan ketika Ibu datang. Iya. Cukup puas gak? Ya begitu, Pak. Baik, sekarang saya ke Pak Subiakto, warga Sidoarjo. Jauh sekali, Pak. Iya, Pak Karni. Ya, Selamat malam. selamat malam. Kalau saya tadi baru datang, jadi nggak sempat dapat nomor, jadi besok pagi baru diterima. Karena kalau nggak salah tadi itu satu hari kira-kira tadi udah dikembangin mungkin 70 orang Pak Karni yang diterima. 70 orang dari pengadu. Iya, pengaduan. Case-nya saya adalah Tanah Fasum. Saya tinggal di Sidoarjo, di Waru, di dekat Juanda situ. Sudah sejak 2013. Bermula dari tanah makam yang begitu kecil dikasih oleh pengembang. Karena kan sudah ada, sejak zaman Pak Harto udah ada Pak, peraturan jatah makam itu. Tapi Pak Harto dulu mau mengalihkan 2,5 meter kali 1,5, jadi 3,75 dapatnya. Kalau itu yang dipakai, habis tanah kita Pak. Jadi ada perbub yang mengharuskan 2% dari luas pengembang. Jadi tanah di tempat kami itu 103 hektar Pak. Jadi harusnya dapat 2 hektar tanah makam, tapi kami dapatnya cuma 2.200. Itu setelah berjalan, perumahan itu hampir 40 tahun Pak Karni. 2013 kita berusaha minta, mereka bilang sudah ada pembicaraan dengan Bupati waktu itu. Jadi mau dijadiin satu di Makam Praloyo namanya. Tapi saya baca perjanjiannya, Ray waktu itu cuma suruh bebasin 20.000 meter, berarti kan 2 hektar. 2 hektar itu ya cukup untuk Delta Sari saja gitu. Padahal di Sidoarjo itu Pak Karni ada 354 pengembang perumahan. Ya mungkin besar kecil ya, tapi paling tidak ada 10 yang besar-besar lah. Termasuk Jaya Land, Ciputra dan sebagainya. Nah waktu itu terus kita berpikir, kalau ini yang 2% saja mulai dimainkan, bagaimana yang 40%?
Karena ketentuan perumahan Pak Karni, saya pikir Bapak semua tahu, itu fasum itu 40% kan Pak. 40% itu termasuk jalan, selokan, ruang terbuka hijau, dan lain-lain, pasos umpamanya, sekolah dan sebagainya. Itu kalau kita lihat semua didanai oleh pembeli perumahan. Karena 25% dari rumah yang kita bayar itu untuk pasum dan pasos itu. Tapi di tempat kami itu Pak Karni nggak ada. Jadi pasosnya itu sekolah ya tidak ada gitu. Ada sekolah mahal, Al-Falah, tapi itu komersil. Itu mahal gitu. Sekali masuk kalau SMP 40 juta sekarang. Nah, yang lain rumah ibadah swadaya masyarakat. Bahkan hidran pun tidak ada gitu. Jadi memang ini pengembang ini, saya pernah ketemu kawan Pak Mahfud di Jogja dulu. Beberapa tahun yang lalu, memang ini orang nakal dia bilang, itu orang Magelang. Itu persoalan lain. Nah, dari situ waktu itu saya kumpulin uang sama kawan-kawan, kita ukur Pak Karni. Kita mau lihat fasumnya seperti apa. Benar, jadi fasum itu harusnya 40 hektar, yang ada itu 35. Jadi hilang 5 hektar. Ternyata modusnya setelah, karena bekas kepala BPN sempat ke rumah saya Pak waktu itu. Bisa diselesaikan dengan baik-baik dia bilang. Saya bilang ya kita pakai angka aja saya bilang waktu itu. Nah ini kalau kita lihat site plan pertama itu selalu dibuat izinnya keluar itu yang dirubah. Jadi banyak pihak yang kena itu, yang terikut di situ. Kita sudah lapor ke Polda Jatim, lapor ke DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, KPK, terus DPR RI, ke Pak Jokowi waktu itu ke Bogor, tapi mungkin tidak sampai ya ke beliau. Yang balas itu kami dapat rekomendasi cuma dari DPRD Provinsi. Itu untuk merekomen 2 hektar itu saja, tapi fasumnya tidak disentuh. Gitu, jadi sampai titik terakhir kami dikalahkan di Polda karena gelar perkara dia bilang ini nggak ditemukan penyimpangan dan sebagainya. Ya sudah. Kita mau bilang apa gitu kan. Nah, kemarin itu begitu Gerindra buka posko, saya sudah tergerak mau berangkat nih. Gak tahu 2 hari kemudian Wapres buka lagi gitu. Jadi tadi saya langsung berangkat karena berkasnya semua masih ada mau saya Pak Karni. Nah jadi usaha sudah sampai sedemikian rupa, ini harapan baru Pak Karni. Kalau ini di-trigger, Jatim itu 38 kabupaten. Itu baru Jatim. Kalau modusnya seperti ini sebuah pekerjaan yang menarik. Cuma nggak ringan. Tadi saya lihat di Kebun Sirih pun, kalau kayak gini nanti tukang bakso ngadu, nanti ada janda-janda juga ngadu, situ entah cerai segala macam. Jadi bagaimana dia memilahnya. Jadi sebaiknya mungkin nanti sampai ke daerah kalau itu mau diteruskan seperti itu. Supaya tadi ada 20 orang situ yang ketemu saya itu separuh itu ke tanah Pak Karni. Ada yang 40 tahun di sini. 40 tahun Pak nggak selesai. Jadi masalah tanah di kita ini serius banget. Itu. Jadi dari saya itu Pak Karni. Terima kasih. Setelah Bapak ngadu, Bapak punya harapan akan tercapai yang Bapak adukan atau? Saya pikir harus dicoba Pak. Karena harus optimis. Negara ini kalau diisi dengan pesimis nggak jadi-jadi nanti. Apapun nanti itu persoalan nanti gitu. Tapi kita harus optimis dulu. Karena ini baru dilakukan gitu. Kemarin kita ngobrol dengan kawan-kawan sebenarnya ini DPR ditampar ini kan. DPR ditampar, kepolisian ditampar. Karena semuanya masyarakat, semua tadi yang hadir di situ Pak Karni, itu sudah bicara soal proses di penegakan hukum itu. Tapi nggak ada yang bisa selesai. Karena memang ya kita sama-sama tahu lah ya, kita sama-sama tahu, kita nggak usah bicara itu lagi, tapi kondisinya memang kayak gitu. Jadi semoga ini menjadi trigger supaya semua masyarakat tahu tekadnya Pak Prabowo, mungkin yang sudah kita dengar pidatonya waktu pelantikan dan sebagainya itu bisa direalisir. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Itu saya pikir. Ya ada harapan lah gitu. Ada harapan, pasti harus ada harapan.
Baik, sekarang saya mau pindah ke politisi PSI, Irma Huta Barat. Apa tanggapan PSI terhadap ikhtiar dari Wapres menampung pengaduan publik? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya menanggapinya, pengaduan ataupun akses langsung terhadap pemimpin itu tentu saja positif. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru ya Bang Karni ya. Sebelumnya sudah pernah ada dan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sejak 24 tahun yang lalu bahkan sudah membuka akses terhadap keluhan dari rakyatnya. Dan memang ini adalah kalau saya melihatnya sebagai salah satu upaya untuk perbaikan sistem. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, ada yang menyangkut sistem sehingga tidak bisa. Begitu pengaduan diterima lalu selesai. Dan saya tadi mendengar pengaduan dari Ibu dan Bapak. Memang banyak terjadi hal seperti itu ya Ibu, mudah-mudahan memang bisa ditanggapi, kan harapannya agar ditanggapi. Jadi kalau saya melihatnya dulu di Seoul itu pernah ada program Open tahun 2000 itu Bang. Saya ke sana waktu itu dengan Om Emil Salim diundang oleh OECD dalam acara Combat Corruption. Salah satu cara untuk memperbaiki sistem itu bukan hanya menanggapi keluhan masyarakat, tetapi ada perbaikan sistem yang bisa membuat pelayanan menjadi lebih baik dan juga ada transparansi sehingga setidaknya kecurangan atau kesalahan dalam sistem itu bisa diperbaiki. Dan dalam hal ini saya melihat mungkin Mas Gibran berpikir bahwa rakyat yang banyak mengadu itu bisa dibantu dengan membuka posko ini. Dan saya yakin bahwa akan ada nanti pengumpulan data mungkin ya, karena tidak begitu banyak yang bisa didengarkan juga. Dibukanya saluran ini tadi saya dengar dari Ibu dan Bapak sudah ke DPR, sudah ke rumah sakit, sudah ke wakil rakyat, sudah ke banyak tempat. Artinya kan banyak sekali yang mampet. Bukan hanya di satu kementerian atau satu instansi, tetapi banyak sekali keluhan yang menyangkut masalah tanah. Mafia tanah kita tahu juga marak, lalu juga pelayanan kesehatan yang masih tetap terus diperbaiki dan itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa diadakan perbaikan dalam administrasi pemerintahan yang baru dari Presiden Prabowo ini. Saya pikir sebagai anak muda ya, mungkin Mas Gibran juga ingin mendengarkan langsung dari masyarakat dengan tanpa ada birokrasi yang menghalanginya. Itu saja. Secara positif saya melihatnya seperti ombudsman. Tadi kan dikatakan ombudsman sudah ada, tempat pengaduan sudah ada. Dan kalau seandainya ini berhasil untuk perbaikan sistem, saya pikir bisa ditiru oleh para menteri, oleh para pejabat, baik wali kota, gubernur dan semua yang sebetulnya adalah pelayan rakyat. Jadi memang dalam birokrasi tidak secepat kilat bisa selesai ya Ibu Bapak. Namun setidaknya kalau saya dimintai pendapat, ini adalah hal yang namanya juga membuka diri. Jadi ada kebaikan di sana. Ya, tetapi ada yang menganggap bahwa ini kerjaan di bawah sebetulnya gitu. Artinya levelnya wali kota, paling tinggi gubernur. Jadi kalau ini diambil alih oleh wakil presiden, menurut mereka ketinggian dan nanti bisa overlap dengan
instansi yang di bawah. Dan harusnya ini kan diserahkan ke menteri-menteri yang bersangkutan. Itu pendapat dari bawah. Iya. Saya pikir pejabat apapun jabatannya ya Bang ya harus bisa diakses oleh rakyat. Dan memang banyak sekali yang perkara yang harus diurus. Ada LBH, sudah mengadu pun juga masih belum selesai. Tadi saya katakan ada ombudsman dan ini adalah satu keterbukaan yang dimulai. Saya berharap bahwa ini akan menjadi perbaikan sistem ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa apa yang menjadi masukan yang belum bisa diperbaiki bukan hanya satu persatu pengaduan, tapi the whole system yang harus diperbaiki. Karena saya percaya bahwa yang mengadu persoalan seperti Bapak kemukakan bukan hanya Anda sendiri, tapi banyak ya Pak ya. Tapi paling tidak ada yang berani speak up, ada yang berani mengadu, dan Bapak dan Ibu itulah yang akan menjadi inspirasi kalau saya bilang. Saya pikir masalahnya bukan hanya pada pengaduan saja Bang Karni, tapi kebanyakan masyarakat itu voiceless. Mereka takut untuk berbicara, mereka takut untuk mengemukakan kesulitannya, dan ada gap yang sangat besar terhadap petinggi-petinggi atau pejabat. Kalau melihat dari sisi itu, maka saya pikir apapun jabatannya, pintunya bukan hanya pintu rumah tetapi pintu telinga dan juga hatinya harus dibuka untuk masyarakat. Jadi bukan dilihat dari tinggi rendahnya jabatan, kalau menurut saya malah bagus Bang Karni. Jadi mendekatkan apapun jabatannya kan tetap pelayan terhadap rakyat Indonesia atau masyarakat. Ya, tapi ada juga yang anggap bahwa ini yang dilakukan ini sekedar pencitraan agar Wapres tetap muncul di media, di sorotan TV. Ada yang ngomong begitu tuh. Gimana tanggapan Ibu? Artinya yang dicari opini publik agar positif terhadap Wapres. Iya, kalau pencitraan atau ingin supaya opini publik baik, saya pikir semua pejabat, semua anggota dewan dan juga yang berada dalam pemerintahan memerlukan itu. Pertanyaannya adalah apakah ada hasilnya yang akan kita lihat dalam 6 bulan atau mungkin 6 minggu ke depan dan 1 tahun ke depan. Saya hanya berpikir semoga ini bisa menjadi seperti bank data dari masalah-masalah yang selama ini tidak berani dikemukakan, akhirnya menjadi terbuka. Karena di mana-mana juga sudah ada pengaduan, kalau saya nggak salah setiap instansi rumah sakit maupun instansi-instansi yang lain juga memiliki pos pengaduan ya. Namun mungkin tidak mendapat perhatian. Nah ini kan juga menjadi masalah, artinya harus dari atas, harus bottoms up. Seharusnya bottoms up ya, tapi kan ini enggak harus top to bottom. Maka harus ke yang jabatannya lebih tinggi. Abang juga tahu kalau yang mengadu kemudian tidak didengarkan, lalu ada yang nelpon Wapres ataupun menteri ataupun atasannya, pengaduan itu akan lebih cepat diselesaikan. Dan saya pikir itu masih terjadi. Fenomena top to bottom ini yang masih ada karena memang masih sangat patronism masih ada ya Bang ya, sehingga apabila yang tidak bisa diselesaikan mungkin kalau ada perhatian dari atas bisa dapat tindakan lebih cepat. Jadi saya bilang bahwa sebetulnya saya melihatnya lebih luas lagi gitu loh Bang, ini to listen to the people who wants to speak, yang selama ini tidak sempat didengarkan. Iya kan Bang? Berani speak up mereka setidaknya. Berani bicara di ILC, berani datang jauh-jauh. Saya kagum dan saya salut dengan Bapak dan Ibu. Harusnya semua orang bisa bersuara seperti itu. Karena kalau satu tidak didengar, 2 lebih keras lagi, 3 lebih banyak lagi. Dan saya pikir lebih banyak orang yang mau bicara, lebih terbuka dan lebih banyak transparansi.
kita bisa memperbaiki banyak sistem di negeri ini. Terima kasih. Pemirsa, pemimpin itu tidak harus bertanggung jawab terhadap opini publik. Dia hanya harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatannya sendiri. Henry Kissinger, mantan Menlu Amerika Serikat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Angga Putra Fitrian, mantan anggota TGUPP DKI. Silakan Angga. Iya, Bang. Tanggapannya. Saya sih sebelum menanggapi sebenarnya saya berharap permasalahan dari Ibu Yetri semoga segera dapat keadilan ya Bu. Semoga anaknya bisa segera dapat keadilan, juga dari Pak Subiakto. Meskipun masalah tanah itu jamak di banyak daerah Pak. Saya sendiri waktu di Jakarta sering dapat aduan itu, fasos-fasum dan lain-lainnya gitu. Tapi memang itu sangat pelik dan semoga segera dapat jalan keluarnya. Tapi daripada itu, selain itu Bang, saya cuma mau melihat dari segi public policy-nya Bang. Dalam konteks policy di Indonesia, sebenarnya open government seperti ini sebenarnya udah ada. Dari zaman, kalau nggak salah di zaman Pak SBY itu udah ada lapor 1708. Itu sebenarnya kanal pengaduan dari rakyat ke pemerintah pusat lewat banyak kanal gitu ya, media sosial ada dan segala macamnya. Jadi rakyat sebenarnya nggak perlu datang ke kantor, tapi bisa datang via SMS, bisa via telepon, via email dan segala macamnya. Sehingga orang yang tadi misalnya Bapak Subiakto dari Sidoarjo nggak perlu keluar ongkos jauh-jauh ke Jakarta gitu ya. Ini juga boleh lewat apa? Lewat nomor telepon boleh. Boleh, ada banyak macamnya Bang. Ya, Wapres ini juga boleh. Iya, dan itu kan sebenarnya dia warga lapor terus nanti didisposisi ke kementerian segala macamnya gitu kan. Ini juga pasti akan sama gitu, lapor Wapres, datang kantor Wapres, ujungnya pasti akan disposisi ke kementerian mana. Dari kementerian mana, kalau misalnya masuknya ke Pemda, dia akan didisposisi ke Pemda mana, dari Pemda akan ke bidang mana ke seksi mana dan segala macam, dan itu alurnya panjang sekali gitu. Dan sebenarnya keberhasilan lapor 1708 ini juga udah banyak tulisannya gitu ya, banyak hasil akademiknya mengkaji bahwa salah satunya itu dibikin sama ada akademisi dari UGM, itu yang kasih gambaran, ada jurnalnya bisa dicek nanti. Bahwa sebenarnya dengan adanya lapor 1708 ini juga kasih harapan ke warga bahwa ketika dia punya masalah nggak perlu harus ribet gitu Bang. Nggak harus ribet, ini udah ada kanalnya kita bisa akses. Nah di DKI Jakarta sendiri Bang, sewaktu di 2017-2022 sendiri, itu di tahun 2018 Jakarta Smart City itu bikin kanal laporan namanya Jaki. Jaki mengintegrasikan 13 kanal laporan. Jadi warga di Rorotan kalau punya masalah nggak perlu datang ke balai kota, lapor via handphone, langsung ditanggapi, diselesaikan. Nah itu Bang, jadi 13. Sebenarnya kan prinsip dasarnya adalah gimana warga ini tidak ribet kalau mau lapor dan masalahnya selesai. Nah berkaca dari Jaki Bang, karena kebetulan saya di DKI Jakarta, di tahun 2020 itu ada ada 137.574 laporan Bang, yang 99,85% itu selesai. Jadi bayangkan kalau misalnya 137.000 itu datang semua ke balai kota dalam waktu yang bersamaan, ramai semua itu yang ngadu Bang.
Kita nggak akan, bahkan nggak sempet tuh namanya mengkaji ini salahnya siapa dan lain-lain gitu. Tapi lewat aplikasi ini orang lapor, foto, langsung lapor, nanti langsung di define sama aplikasinya ini masalahnya apa nih? Oh ini masalahnya saluran air gitu. Dia langsung ke Dinas Sumber Daya Air. Ini masalahnya administrasi, dia langsung ke wali kota. Jadi itu udah sort by system, bukan lagi by orang. Gitu. Itu udah ini bukan ketika tadi bicaranya terobosan, ini udah ada nih terobosannya gitu. Terobosannya udah ada, udah sukses dikerjakan. Dan kalau misalnya mau lihat data 1 bulan terakhir nih Bang, 10 Oktober 2024 sampai 10 November 2024. Ada 12.845 laporan dari 5.632 pelapor. Itu buat Jakarta aja. Kalau di rata-rata tadi pengaduan Wapres itu cuma 50 orang per hari gitu, meskipun tadi kata Pak Subiakto itu 70 orang sekarang gitu ya. Jadi 5.632 pelapor itu yang dalam 1 bulan, kalau dengan sistem datang langsung 50 orang per hari, itu butuh 111 hari. Butuh 3 bulan sendiri untuk dapat 5.600 laporan. Nah, kenapa saya bicara seperti ini sebenarnya di antara semua apa tadi ada pendapat ini pencitraan, ini apa dan lain-lain, sebenarnya dalam konteks policy ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan ini jadi mundur ke belakang karena di pemerintah pusat sudah ada lapor, di pemerintah daerah sudah ada aplikasi Jakarta gitu ya, karena saya di Jakarta. Justru malah sebenarnya harusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah gimana memasifkan sistem yang sudah ada itu diterapkan di semua daerah gitu. Sehingga tadi Pak Subiakto bilang nggak perlu lagi nih saya orang Sidoarjo gitu datang ke Jakarta, lebih baik saya ngadu ke lewat kanal laporan yang bisa dicek langsung. Dan sebenarnya Bang, satu yang paling penting yang nggak boleh dilupa adalah ketika itu laporannya masuk, sistem monitoringnya seperti apa. Kalau di Jakarta, ketika laporannya masuk, masalahnya nggak selesai, itu berkaitan langsung sama TKD, tunjangan kinerja daerahnya dipotong sama gubernur yang berwenang saat itu gitu. Jadi ketika masyarakat ini nggak menyelesaikan, itu jadinya si ASN-nya atau yang bertanggung jawab itu TKD-nya dipotong. Nah, dalam konteks laporan ini gitu, secara justru monitoringnya itu akan seperti apa. Ketika masalah tadi nggak selesai, siapa yang akan dapat hukuman kira-kira gitu ya. Padahal sebenarnya dalam konteks ketatanegaraan, ASN di daerah itu bertanggung jawab pada kepala daerahnya. Ketika mau dimutasi atau segala macam, yang punya tanggung jawab untuk memutasinya itu adalah kepala daerah. Begitu juga di kementerian gitu, yang punya tanggung jawab adalah menterinya dan BKN-nya kira-kira gitu. Menteri pun ketika misalnya nggak menyelesaikan masalah, yang bertanggung jawab bisa meresafel dan punya kewenangan itu adalah presiden, bukan wakil presiden gitu kira-kira. Jadi sebenarnya secara ketatanegaraan juga ini jadi kayak absurd gitu ya. Jadi kok melewati batas dan segala macamnya gitu. Ini juga yang jadi penting untuk kita cermati bahwa ketika ada sebuah kebijakan perlu dilihat juga prosesnya seperti apa. Bukan hanya wah ini kebijakannya bagus, ini jadi terobosan nih. Padahal ketika dibedah kebijakannya, 1 ini mundur, 2 oke controllingnya seperti apa nih gitu. Apakah misalnya ketika kepala daerahnya nggak melaksanakan laporannya, dia di suspend. Misalnya tadi rumah sakit tidak merespon dengan baik, apakah dia bisa dicopot dari posisi direktur gitu kira-kira. Itu kan juga harus jadi. Itu ketiga, rumah sakit kaitannya sama Kementerian Kesehatan, belum lagi nanti ada direkturnya itu kan akan jadi rumit. Jadi sebenarnya ketika bicara kebijakan lapor ini, udah ada kebijakan yang bagus, harusnya bisa diterapkan di lebih baik yang sudah ada daripada reinventing the wheel, lebih baik udah ada kebijakannya diterapkan di semua tempat, deeskalasi, lalu dijelaskan sistem monitoringnya seperti apa dan lain-lainnya. Kalau baca di berita juga, tadi di detik.com juga dijelaskan bahwa ketika misalnya laporan diterima akan dikaji dalam 14 hari, lalu di delivery ke siapa nih yang berwenang gitu. Kementerian mana, nanti di situ berproses lagi, 14 hari lagi, 14 hari lagi, ya bisa-bisa 5 tahun masa jabatan gak selesai masalahnya gitu kira-kira. Tapi yang paling penting adalah sistemnya dibuat, sistemnya dikerjakan, policy-nya sudah ada, contoh baiknya sudah ada, then kita lakukan aja daripada mulai lagi dari awal, akhirnya hasilnya gak maksimal, gitu kira-kira Bang. Jadi menurut Bung Angga harusnya Wakil Presiden meniru
apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan? Yang mengerjakan itu Jakarta Smart City, Bang. Anak-anak Jakarta Smart City tahun 2018-2019 mereka bikin sendiri aplikasinya. Anak-anak Jakarta Smart City itulah yang harus diapresiasi gitu, bahwa anak Jakarta Smart City itu udah bikin, toh sampai hari ini meskipun gubernurnya berganti, karena produknya bagus, dipakai terus gitu. Ada kemarin saya lupa bulan lalu mereka bahkan ngeluarin versi Jaki 3.0. Jadi karena produknya bagus, siapapun yang bikin harusnya nggak dilihat gitu. Toh ini karya anak bangsa gitu, bukan karya orang dari mana-mana gitu kira-kira. Atau ya optimalisasi lapor yang udah dibuat dari zamannya Pak SBY. Kalau misalnya nggak mau karena itu punyanya Pak Anies gitu ya, ya udah Pak SBY aja, kan Pak SBY kan sama gerbongnya kira-kira gitu. Pakai aja karena lapor, nggak usah pakai yang lain, kan tuh udah ada, kenapa bikin sendiri kira-kira gitu. Harusnya anak-anak yang pegang Smart City itu ya usulkan ke Wapres. Jangan begitu Pak, pakai punya kita aja. Ya mungkin tahu, tapi ya karena kan kalau di aplikasi Jaki itu kan nggak ada muka gubernurnya, nggak ada muka wakil gubernurnya gitu, adanya cuma Jakarta kita by Jakarta Smart City gitu. Nah kalau itu yang ditujukan mestinya bisa-bisa aja, kan nggak perlu pakai siapa di situ, mukanya siapa di situ gitu Bang kira-kira. Jadi timbulan Anda yang sekarang ini apa? Secara kebijakan publik dia mundur, semoga ini tidak jadi sia-sia aja gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi bagaimana dengan tanggapan yang mengatakan bahwa ini hanya untuk pencitraan? Iya, kalau kita lihat sebenarnya kan tradisi ada warga langsung lapor ke ke kepala daerah, ke mana-mana, itu sebenarnya kan tradisi pencitraan memang Bang gitu. Karena pada proses back end-nya, pada proses penyelesaiannya juga tetap lewat disposisi-disposisi yang bisa diselesaikan sama aplikasi gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah praktek ketinggalan zaman lah gitu. Dan semoga nggak ditiru sama banyak kepala daerah lainnya. Karena kalau itu ditiru sama pemimpin-pemimpin lain di daerah, secara policy kita mundur jauh. Bahkan dari zaman Pak SBY kita mundur jauh. Dan itu sayang sekali waktu yang sudah kita keluarkan, effort yang sudah dikerjakan, itu kembali hanya untuk pencitraan gitu. Baik, saya ingin tanggapan dari politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Cadeagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angku Karni. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kan nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih laporan. Mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi. Nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden.
Ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang, di mana otak Anda mikir? Begitu. Anak-anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana, bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu, gambarnya harus tetap dua. Tapi programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Kenapa? Presiden. Kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar. Iya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Ya, banyak sekali mafia tanah. Om bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin, yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI. Ya. Pemda nggak ngurus. Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri, laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda, dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan dinas sosial pusat.
Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nah, makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir, nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin, kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos, belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai, ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya. Untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Enggak bisa begitu. Ada yang multi years, enggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang, baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN, itu kan enggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang, kayak lagu Syahrini aja, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu, kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi, nggak usah dimaki-maki, cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener, ya. Lu kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya Om Karni. Baik. Angga mau jawab? Ya, Bu Irma, terima kasih banyak. Meskipun saya jadinya bingung karena agak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang apakah yang sudah dikerjakan berhasil apa tidak, ya itu tadi sebulan terakhir warisan 12.000 laporan, 12.845.000 laporan masuk, 9.987-nya laporan selesai. Ketika laporan selesai, apakah itu tidak bekerja tandanya? Tandanya ya bekerja. Lalu sebentar Bu Irma. Lalu tadi misalnya kaitan sama dinas kesehatan, data segala macam dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf, tapi di Jakarta itu data DTKS itu direproduksi 6 bulan sekali. Insya Allah UHC yang sudah dikerjakan tahun 2018 Universal Health
coverage itu tetap bisa dikerjakan dan semua warga yang berKTP DKI itu ketika dia KTP-nya DKI datang ke rumah sakit sudah di cover sama BPJS lewat PBI. Jadi sebenarnya ketika kita bicara ini kan kita ngomongin kebijakan, level kebijakan. Jadi gini Bang Karni, saya sebelum kesini saya baca teori leadership, tentang leadership. Bahwa ketika kita hanya memimpin 10 orang, maka kita bisa merintah kamu ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, ngelakuin D. Ketika kita memimpin satu unit, kita nggak bisa lagi bicara ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, ngelakuin D. Karena jumlahnya lebih banyak. 10, 100, 1000, 1 juta. Gimana caranya kita mengontrol semuanya? Dan ketika ngomongin teori kepemimpinan, ketika sudah sampai di level jutaan orang, maka yang kita bisa kasih adalah pertanyaan dan instruksi. Saya mau X, tolong dikerjakan. Saya mau B, tolong dikerjakan gitu. Dan ditanyakan values kamu apa. Ketika misalnya gini pertanyaannya adalah ketika saya mau bikin A dan itu harus berpihak sama masyarakat. Silahkan terjemahkan sendiri. Pagarnya adalah A, B, C, D, E. Nggak bisa lagi ketika misalnya kita mimpin 1 juta orang, semuanya ditanya, kamu ngelakuin A, kamu ngelakuin B, kamu ngelakuin C. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Kementerian Kesehatan mimpin rumah sakit vertikal yang di bawah kewenangan, apakah dia bisa semuanya langsung di A, B, C, D, E? Buktinya 2022 di operasi, Menteri Kesehatannya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Padahal Menteri Kesehatannya sekarang jadi Menteri Kesehatan lagi, kira-kira gitu. Lalu ketika masalah tanah juga sama aja gitu, nggak bisa semuanya langsung A, B, C, D ditunjuk satu-satu. Dan tadi misalnya transfer ke daerah Bu Irma, mohon maaf, tapi transfer ke daerah itu adalah dana bagi hasil pajak yang dikelola sama daerahnya, diambil ke pusat lalu dibagi ke daerah karena pajaknya sudah berjalan di daerah itu gitu kira-kira. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang ini kita lagi ngomongin policy gitu. Kalau misalnya tadi bilang dikasih tahu dulu kamu anak muda mestinya apresiasi, justru yang saya lakukan adalah mengingatkan, Mas Wapres, ini tuh sudah ada loh dikerjakan di Lapor 1708 dari zaman SBY. Ini udah ada loh contohnya di DKI Jakarta. Pakai jaki, ya udah pakai itu aja, silahkan ditiru. Nggak mau nyebut siapa yang bikin, fine, nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu kira-kira. Jadi bukan dalam konteks ini belum dikerjakan, justru ibaratnya gini, sebelum jalannya mundur jauh ke belakang, baru nanti sadar, oh iya ternyata arahnya salah ya gitu. Lebih baik kita kerjakan sekarang secepatnya, diingetin, syukur-syukur didengarkan dan lalu dikoreksi gitu. Dan ketika itu didengarkan dan dikoreksi, alhamdulillah berarti apa yang sudah dikerjakan oleh anak bangsa, banyak orang ini lewat open government, lewat Lapor 1708, lewat Jakarta Kita dan segala macamnya, dan kanal-kanal aduan yang juga dimiliki oleh banyak kepala daerah, misalnya Jabar punya Jabar Quick Response gitu segala macam, itu bisa ditiru, dipakai dan akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi ini bukan tentang egoisme siapa bikin siapa dan segala macamnya, bukan. Ini tentang saya pengen dan mungkin banyak orang juga pengen apa yang dikerjakan itu punya dampak positif buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja kok, toh yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab sedikit Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu punya yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya sebenarnya. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau ya misalnya gini ya, saya kasih tahu. Jangan cak, nggak perlu cak Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Nah, dari 7 provinsi itu, ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, ya, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali. Dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri. Untuk bayar biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah tuh ada 2. Betul.
biaya belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU, Bu. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada, satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya, untuk bisa mereka terpilih kembali, mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Itu jawabannya. Maka kemudian saya bilang, kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya, kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Oh, maaf, Bu, Sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang, supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang, ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil Presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah, ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi, Bu. Jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih betul. Saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, sama penyelesaian laporan, Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Tapi kan nggak ada hubungannya sama laporan, Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi apakah gini? Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini? Tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin itu, ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%. Sekarang nggak boleh lagi, pakai blueprint, ya, pakai peta jalan, harus jelas, sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur. Karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Jadi Bu, sorry Bu, sebentar Bang Kali klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Kan kalau DAU, DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini? Enggak, makanya kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. Bukan, kita jadi bingung. Ini masalah. Mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Itu betul. Betul. Kalau itu saya sepakat, tapi ini kita ngomongin laporan bukan ngomongin pembangunan. Lah, tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Enggak, saya yang ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Loh, kamu yang saya ngomong. nggak ngebahas itu, Bu. Yang saya bahas adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah, nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda gitu. yang bicara pertama soal transfer daerah kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya, saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, DAK dan lain-lain. Enggak. Salah itu. Kita selesain aja itu deh. Sekarang gilirannya Pak Said Didu, pengamat sosial politik. Terima kasih. Mudah-mudahan saya nggak bodoh. Saya ini birokrat, jadi saya agak sedih kalau semua program tuh didekati dengan politis. Karena itu akan merugikan
bangsa ke depan. Maksudnya tuh karya seorang politisi yang bagus ya nggak apa-apa diteruskan. Jangan karena perbedaan politik tahu-tahu dirubah lagi. Itu saya birokrat 30 tahun, saya sedih kalau kalau ada program bagus atau kan lawan politik maka hentikan program. Itu yang saya berharap tidak terjadi. Sebenarnya laporan langsung presiden ini terjadi pada saat Pak Sudarmono jadi Wapres 1988. Jadi bukan baru. Itu saat itu baru kali itu pertama kali Presiden Republik Indonesia memberikan tugas khusus kepada Wapres yang namanya pengawasan. Sebelumnya nggak ada. Maka dibentuklah kotak pos 5.000. Itu 88. Jadi bukan sesuatu yang jadi apa yang dilakukan Gibran sekarang ini mungkin sama dengan 88 karena datang juga. Gitu. Jadi maksud saya supaya publik paham. Nah, kalau ada yang berpendapat bahwa ini gimmick itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan. Saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok. Itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau nangis, nggak ada masalah. Saya lanjut. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Saya cuma Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan, makanya saya Ya bilang itu hak saya. Mudah-mudahan saya nggak bodoh. Gitu ya. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Saya Bapak lanjut. nggak bodoh. Saya lanjut ya. Saya menyatakan problem kita sekarang memang saya tidak menyalahkan kalau ada pejabat melakukan gimmick. Tapi saya juga menyatakan jangan sampai gimmick semua. Kan begini, kondisi masyarakat kita memang kelihatannya lebih menghargai gimmick daripada prestasi. Kondisi masyarakat kita. Ya, saya ingin katakan, IQ-nya masyarakat di Indonesia tuh di atas simpanse sedikit. 78, nomor 130 dari 126 dari 191. Ya, jadi maksud saya, bukan. Maksud saya kita dengarkan dulu Bu ya, supaya kita pahami kondisi masyarakat kita sehingga yang laku sekarang bukan ILC. Karena ini tempat berpikir. Karena butuh otak 120-an menangkap ILC. Nah, 78 itu sama dengan tim-tim terendah di ASEAN. Kita harus sadari itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita ini sebenarnya mentalnya mental penunggu bansos. Yang dihitung tuh kapan bansos datang, gitu loh. Nah, yang ketiga, Bang Karni, itu penunggu amplop. Kapan pilkada, kapan Bu Irma turun kampanye lagi, kita akui lah. Ya, nah maksud saya, ini kita harus koreksi semua. Yang keempat, pencari pinjol. Yang kelima, pencari judi online. Nah, yang keenam itu adalah penikmat TikTok. Kalau ILC yang lebih dari 2 menit, mana mau nonton? TikTok yang dilihat yang gak pakai otak ini. Nah, yang keenam, penikmat Instagram. Ya, itu yang masyarakat kita sekarang. Nah, keempat itu adalah penikmat belanja online walaupun gak punya uang. Ya, yang 9 itu anti diskusi solusi. Ini yang paling bahaya. Karena kalau kita mau mencari solusi, maka berlatar belakang siapa dia? Apa tahunya dia? Padahal kita harus belajar berdiskusi dengan pemikiran yang sangat jernih. Itulah Bu, kenapa saya nggak sanggup masuk partai politik. Nggak sanggup saya, betul-betul. Sanggup. Karena saya ingin berdiskusi dengan akal yang sangat sehat. Oke, sekarang pertanyaan saya tadi, saya ingin menggambarkan Bang Karni,
berapa lembaga, berapa manusia yang sudah disiapkan negara untuk melaksanakan tugas pelaporan ini. Oke, saya menghitung tadi kira-kira sampai tingkat kecamatan, itu ada 10.000 kantor yang melaksanakan tugas pengawasan. 10.000, 10 ribuan. Ada sekitar 250.000 orang ditugaskan negara, digaji oleh negara untuk melakukan itu. 250.000 orang yang tugasnya hanya itu. Saya katakan di pusat itu eksekutif, semua eksekutif kementerian lembaga ada namanya Irjen. Irjen ada 80 lembaga, itu kira-kira Irjen itu 100 orang lah. Berarti ada 8.000 orang di pusat. Yudikatif ada sekitar 5 lembaga, itu ada 5.000 orang. Legislatif, DPR, DPD itu ada 711 orang yang tugasnya adalah menampung laporan. Jadi di pusat itu adalah ada 13.000 orang Pak di Jakarta ini yang tugasnya menerima laporan. Nah, saya ingin menggambarkan nanti kenapa enggak ini yang dikelola gitulah. Nah, yang provinsi itu kira-kira ada 15.000 orang yang ditugaskan menerima laporan karena setiap provinsi itu ada inspektorat jenderal, inspektur, badan pengawas, ada juga yang vertikal, ada legislatif. Legislatif itu rata-rata anggota DPR itu 70-an orang, kan 50 sampai 150 Bu ya, 120. Ada 3.000 orang, yudikatif itu ada sekitar 8.000 orang. Nah, di kabupaten kota itu eksekutif ada 26.000 orang dengan kira-kira 514 lembaga, 514 kabupaten. Legislatif juga gitu ada 18.000 anggota DPRD yang tugasnya menerima laporan. Yudikatif ada sekitar 25.000. Jadi di Polsek itu kecamatan itu ada 7.288 kecamatan. Kantor Polsek itu berhak menerima laporan. Jadi saya katakan ini lembaganya sudah disiapkan oleh negara. Ada sekitar 10.000 kantor pelaporan, belum masuk LSM apa segala. Kalau masuk itu lebih. Nah, ada sekitar 250.000 orang yang ditugaskan untuk itu. Maksud saya begini, saya sangat bermimpi bahwa tidak kembali seperti 988. Waktu Sudarmono bikin kotak pos 5.000. Nah, sebenarnya karena ini program ini sangat mendadak, kita tidak pernah mendengarkan bagaimana mengelolanya, seperti apa dikelolanya, seperti apa tindak lanjutnya laporan Bapak dan Ibu tadi, kita tidak pernah mendengarkan. Sehingga jangan heran kalau ini dibahas karena terkaget-kaget. Terkaget-kaget itu maksudnya kita belum pernah tahu. Mungkin Bu Irma udah tahu, saya nggak tahu, sampai sekarang belum tahu. Nah, jadi sekarang menurut saya bahwa biarkan saja dulu opini berpendapat. Kita lihat bahwa kalau ada menyakan gimmick politik normal saja. Karena memang wapresnya juga agak suka gimmick, kan biasa saja, normal saja, jangan nggak usah nggak usah dinyatakan bahwa ini siapa, kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi. Tapi prediksi saya, mudah-mudahan saya salah, bahwa mengumpulkan orang dan mekanismenya adalah sama, manusia ke manusia, maka itu pasti akan menghadapi masalah yang sangat besar. Nah, saya sih berharap memang kan begini, kita tahulah pejabat-pejabat kita ini kan, ya saya pejabat lama, itu waktu kerjanya juga nggak sebanyak yang kita duga. Saya memang lebih senang sebenarnya semakin sedikit manusia ketemu dengan pejabat, sistem itu semakin bagus. Itu yang ada di pikiran saya, sehingga tidak ada lagi sentuhan manusia dengan pejabat. Saya begini Bu, Pak, saya mendeteksi mana kantor yang paling banyak korupsinya adalah kantor yang paling susah cari tempat parkir. Itu indikasi yang saya gunakan. Karena kantor dulu yang paling banyak itu yang saya lihat. Kalau ada kantor tempat parkirnya susah nyari dan luas, berarti banyak sentuhan manusia di sana. Dan saya betul terbukti bahwa itu pasti korupsinya tinggi. Nah, jadi
sekarang hindarilah pejabat ketemu dengan masyarakat agar tidak terjadi transaksi apapun. Nah, saya berharap ke depan mudah-mudahan ini jangan sampai beginilah. Betul, Anda. Kalau kita biasa itu maksimum 6 orang yang bisa kita perintah A, B, C, D, E. Itu maksimum. Lebih dari itu maka sudah harus sistem yang bekerja. Nah, saya mudah-mudahan siapa tahu sebenarnya Pak Wakil Presiden mengambil moto Presiden kerja. Itu yang siapa tahu itu motonya hari ini. Padahal mungkin saya sih berharap dengan gambaran saya tadi berapa lembaga yang sudah disiapkan, berapa manusia yang sudah disiapkan oleh negara, itu didaya gunakan, dirancang sistemnya dengan baik, sehingga satu kali tombol maka semua 250.000 orang, 10.000 kantor ini bergerak bersamaan sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Wapres, tapi manajemennya diatur dari sana. Mudah-mudahan itu yang terjadi, tapi kalau memang ini tujuannya pencitraan, itu normal-normal saja, biarkan publik yang menilai itu tidak bisa juga kita ini kan, karena itulah politik kita nggak tahu juga apa yang terjadi. Maksud saya Bang Karni, saya sih berharap bahwa ini tidak perlu terlalu didiskusikan terlalu ini, karena ini juga saya melihatnya mungkin juga masih mencari bentuk, jadi nggak usah terlalu didiskusikan, tapi dan biarkan saja juga berpendapat bahwa akan menyatakan akan berhasil, akan ini, ya biarkan saja berjalan dengan normal begitu saja. Dan tidak perlu, menurut saya sekali lagi ulangi, saya sangat bermimpi bahwa kita beginilah. Banyak sekali program-program bagus hanya karena politik kita mematikan program yang sudah menghabiskan uang rakyat, tapi karena politik. Jadi saya berharap ke depan kita hilangkan itu. Kalau bagus ya bagus aja lah, kalau jelek aja lah. Kan kira-kira itu saran saya, bukan karena karena si A yang perancangnya maka jangan dipakai, karena si B perancangnya maka dipakai, maka bikinlah program baru, karena akhirnya rakyat yang akan rugi. Itu saja Bang Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa. Bagaimanapun tidak ada orang bisa menjadi pemimpin yang hebat kalau semuanya dia lakukan sendirian. Dan dia juga mendapat pujian seorang diri. Andrew Carnegie, bukan omongan saya itu. Andrew Carnegie, filantropis Amerika. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai segmen terakhir. Sekarang saya persilakan Boni Argens, pengamat politik. Terima kasih Bang Karni. Ini tema yang sangat menarik. Saya berpikir tadi Datuk mau mengangkat soal presentasi Pak Menteri Marwara Sirait yang hanya munculkan wajah Bapak Presiden tanpa Wakil Presiden. Tentunya kita mendiskusikan soal Mas Wapres, lapor Mas Wapres. Demokrasi kontemporer memang hari ini dibentuk oleh kemajuan teknologi internet, itu sudah pasti. Dan kehadiran teknologi internet ini juga
mengubah pola komunikasi dan interaksi antara masyarakat, baik individu maupun kelompok, dengan negara. Ya, ini satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Konsekuensinya kemudian secara positif adalah terjadinya perluasan makna perwakilan politik di dalam demokrasi. Jadi hari ini ketika bicara soal perwakilan politik, menyampaikan aspirasi, agregasi kepentingan, bukan lagi hanya urusan partai politik atau anggota DPR. Itu urusan semua public official, pejabat publik. Nah, masyarakat bisa secara langsung kemudian mengakses mereka melalui internet, melalui saluran-saluran digital. Saya kira ini menuntut kemudian leadership. Kepemimpinan itu harus kreatif dan inovatif. Dan inilah yang terjadi di banyak negara maju. Hampir di semua negara maju ada tokoh-tokoh muda yang muncul dan menjadi hebat rising star karena buat terobosan-terobosan di dalam hal pelayanan publik, di dalam hal kinerja publik mereka dalam konteks jabatannya. Dan hari ini kita melihat itu terjadi pada Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka. Saya kira ini satu kemajuan yang normal saja. Dan ini satu bentuk kontekstualisasi kekuasaan. Artinya menyelaraskan kekuasaan dengan konteks perkembangan zaman. Ini hal yang biasa dan justru seharusnya kita harus apresiasi dan monitoring, pengawasan, kritik itu juga perlu dalam rangka meningkatkan mutu dari dinamika inovasi macam ini. Jadi bagi saya ini hal yang harusnya kita apresiasi. Lalu yang kedua, di dalam sistem presidensial memang kekuasaan itu berpusat kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi mekanisme pemilihan langsung di dalam pemilu membawa konsekuensi bahwa presiden dan wakil presiden itu satu duit tunggal. Dua tapi satu. Maka mereka akan satu visi, satu misi. Nah dalam hal ini kita sudah memahami dari awal asta cita yang menjadi refleksi gagasan besar pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ini tentu menuntut kreasi dan inovasi untuk bagaimana mewujudkannya secara lebih konkret sehingga bisa terasa dengan secara lebih cepat. Nah, dalam hal ini saya kira kemunculan program Mas Wapres Lapor ini juga satu bentuk inovasi ya. Meskipun itu mungkin tidak diatur di dalam undang-undang dan secara umum di seluruh demokrasi bahwa kewenangan wakil presiden itu tidak cukup besar dibandingkan presiden, itu sudah pasti. Ya, tetapi tidak ada undang-undang, bahkan di dalam konstitusi tidak ada aturannya bahwa seorang wakil presiden boleh melakukan inovasi atau boleh melakukan program-program yang bersifat kreatif di dalam menopang dan mempercepat pelaksanaan implementasi dari kebijakan pemerintah. Jadi semua ini berjalan normal. Nah kalau dibilang itu pencitraan Bang Karni, dalam politik itu sah-sah saja. Kan orang menciptakan pencitraan, karena politik juga bicara soal persepsi timbal balik. Pemerintah butuh persepsi positif dari masyarakat supaya lahir yang namanya trust. Masyarakat juga butuh persepsi yang positif dari negara sehingga pendekatan negara terhadap masyarakat juga harus sesuai dengan konteks, kondisi batin, sosial, moral, ekonomi dan sebagainya masyarakat. Jadi ada integrasi kebatinan antara masyarakat dan pemerintah. Itu yang harus dijaga di dalam pelaksanaan kekuasaan dalam demokrasi. Nah, apa yang dilakukan ini kan sebetulnya bukan hal baru. Tadi sudah disampaikan bahwa program lapor dari era Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah berjalan dengan baik. Bahkan ada banyak sekali kajian tesis di luar maupun di dalam negeri yang menganalisis soal program lapor misalnya. Ya, tetapi kali ini kan menjadi sesuatu yang berbeda karena seorang wakil presiden anak muda dan dia turun tangan sendiri. Nah saya kira dari aspek pencitraan ini juga penting karena masa depan karir politik seorang wakil presiden Gibran Raka Buming itu masih panjang. Sangat masuk akal kalau dia harus memikirkan bagaimana masa depan
karir politiknya. Tapi kan bukan itu orientasi utamanya. The ultimate purpose itu adalah bagaimana bisa mengkonkretkan asta cita itu di dalam tenggat waktu 5 tahun ini, satu periode pemerintahan ini. Dan meskipun ini sesuatu yang hal kecil tetapi dampaknya besar. Saya kira hukum alam juga akan selalu dipengaruhi oleh hal kecil untuk perubahan yang besar ya Bang. Setidaknya dalam teori butterfly effect, teori Edward Lorenz kita bisa pahamkan bahwa perubahan kecil hari ini itu membawa dampak terhadap perubahan besar di masa depan. Jadi ada filmnya juga itu butterfly effect. Jadi ada orang mau kembali ke masa lalu ingin memperbaiki kondisi hari ini. Dan ketika intervensi terhadap masa lalu sekecil apapun ternyata berdampak luar biasa besar terhadap hari ini dan masa depan. Dampaknya bisa sangat buruk, bisa sangat baik. Jadi artinya bahwa alam semesta akan bekerja seperti itu. Yang paling penting adalah kontribusi kita apa untuk bisa mendorong perubahan itu terjadi kini dan di masa depan. Saya kira itu yang paling penting. Lalu kemudian refleksi dari munculnya program ini adalah PR besar bagi sistem perwakilan politik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di parlemen, baik di pusat maupun daerah, itu harus berpikir hari ini, kalau nanti setiap hari bertambah jumlah warga yang melapor melalui program Wapres, lapor Wapres ini, artinya bahwa trust masyarakat terhadap lembaga perwakilan politik itu menurun sebetulnya. Nah ini PR harus segera diatasi, disikapi, diperbaiki. Nah fakta hari ini politik kita kan orang maju untuk duduk di dalam parlemen harus memiliki modal yang kuat. Maka orang mengatakan bahwa kekuasaan hari ini selalu melekat dengan kekuatan ekonomi. Jadi kalau anak-anak orang kaya lebih gampang menjadi anggota DPR misalnya, atau menjadi bupati dan wali kota itu masuk akal. Karena demokrasi elektoral dia bertumpu pada financial resources. Jadi sumber daya finansial itu yang menjadi penting. Ya, jadi kalau nanti Mas Adi misalnya mau jadi gubernur, tentu saja bukan hanya ketokohan dan jaringan yang dia butuh, tetapi juga kekuatan finansial. Mekanismenya banyak untuk dapat. Enggak harus kita pakai pola konvensional, kita harus jadi maklar, kita harus jadi perambah hutan, penggali tambang, no. Itu kan bisa subsidi oleh masyarakat. Ya, maka dalam kampanye politik kita bisa melibatkan warga untuk memberikan sumbangan. Ya dulu Presiden Obama kan menang pertama sekali program dia itu adalah satu warga $1. Jadi kontribusi $1 satu orang itu kemudian memicu filantropi politik yang sangat tinggi dan pendanaan politiknya menjadi memadai dan dia terpilih. Nah demokrasi yang sehat kan harusnya begitu. Kembalikan kepada masyarakat supaya kekuasaan ketika diraih juga dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan semua orang. Nah itu karena teleologi tertinggi secara moral dari kekuasaan itu kan common good, kebaikan umum. Jadi hari ini tadi disinggung juga sama Bu Irma, kekuasaan-kekuasaan lokal, kabupaten, kota, provinsi, termasuk legislatif lokal, itu semua berorientasi kepada kepentingan diri kebanyakan. Ya mereka berpikir soal bagaimana mempertahankan jabatan, bisa terpilih lagi dan seterusnya. Sehingga otonomi daerah itu sampai hari ini kan ketika dievaluasi tidak memberikan hasil yang optimal sebagaimana asumsi dasar ketika undang-undang itu dibuat tahun 99 dan pelaksanaan pilkada langsung pertama tahun 2005 itu terjadi. Nah saya kira ini juga akan menjadi refleksi semua pihak, semua instansi negara untuk memikirkan bagaimana masa depan demokrasi kita dalam konteks desentralisasi. Kita mau akan seperti apa kan supaya ada sinkronisasi antara pembangunan pusat dan daerah. Lalu kemudian munculnya program Wapres, lapor Wapres ini juga bisa men-trigger hal yang sama terjadi kepada local leaders di seluruh Indonesia bahwa ketika dia duduk di sana, dia tidak mewakili keluarga atau kelompok bisnis saja, tapi dia mewakili semua orang, maka dia harus punya yang namanya moral concern. Kalau kita tidak punya itu, pemimpin tidak punya itu, kekuasaan itu akan menjadi ritual kosong,
dia akan kehilangan substansi moralnya, maka jangan heran kalau masyarakat kemudian marah dan menjadikan proses pemilu sebagai proses dagang. Saya memilih Anda, you mau bayar saya berapa? Nah ini yang terjadi sekarang, jadi pendangkalan nilai, pendangkalan makna kekuasaan dan makna demokrasi di dalam kenyataan itu Bang. Jadi saya kira kita harus start dengan berpikir positif saja bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini di dalam rangka menunjukkan kinerjanya meskipun tentu saja ada kepentingan pribadi soal pencitraan dan itu sah. Tidak ada hukum yang dilanggar dan secara moral itu juga tidak problematis. Terima kasih Bang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kuliah pendeknya dari Boni Argen. Sekarang kuliah Adi Praitno kita mau dengar. Juga pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni dan narasumber yang saya kira cukup luar biasa malam hari ini ya, diskusi tentang lapor langsung ke Mas Wapres yang saya kira ini menjadi diskursus ya. Kalau kita membaca literatur demokrasi, dulu kan ada satu istilah yang sering dipakai yaitu direct demokrasi ketika pertama kali demokrasi itu diperkenalkan di Yunani kuno. Orang berkumpul dalam satu tempat dan kemudian menyampaikan persoalan-persoalannya secara langsung kepada pemimpinnya. Mungkin karena penduduknya masih terbatas, 100.000, 200.000, sehingga persoalan-persoalan apapun itu bukan hanya didengar, tapi mampu dieksekusi dengan nyata. Nah di demokrasi modern memang dengan luas Indonesia yang saya kira luar biasa, 270 juta penduduk, tentu seorang pemimpin punya keterbatasan, entah itu waktu, entah itu tenaga dan resource tentu saja, untuk mengakses bagaimana mampu mendeteksi seluruh denyut nadi dan keinginan bagaimana bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Oleh karena itu, sejak kita mengenal pemilihan presiden secara langsung, SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, sepertinya ekspresi politiknya sama. SBY itu kan bisa, kita cek misalnya sejak 2005 khususnya, itu sudah melaunching satu aduan yang bisa mengakses SBY secara langsung, SMS dan kemudian PO Box berupa kotak surat. Dan bahkan nomor yang dipakai oleh SBY saat itu adalah nomor cantik, 9949, adalah gabungan dari kelahiran dari SBY. Sepanjang 2005 sampai 2018, setahun sebelum SBY berakhir, kurang lebih ada sekitar 3,5 juta SMS yang masuk. Itu yang terdeteksi, bahkan ada sekitar 115.000 surat yang juga masuk ke SBY sepanjang 8 tahun menjadi presiden. Itu periode pertama. Periode kedua, SBY juga mendeteksi bagaimana semangat zaman berubah. Saat itu X ataupun Twitter berkembang. SBY juga membuka aduan secara langsung supaya persoalan-persoalan masyarakat itu bisa disampaikan oleh SBY. Dan bahkan SBY di berbagai forum-forum internasional membanggakan bagaimana pola komunikasi kepada masyarakat terkait dengan apapun yang dianggap sebagai bagian dari persoalan-persoalan kebangsaan. Dan bahkan Pak SBY juga sering bercerita di berbagai forum kalau kita agak rajin mendeteksi apa yang dilakukan oleh SBY, persoalan ingin foto bareng dengan SBY juga muncul. Persoalan kehamilan seorang ibu juga muncul dalam curhat-curhat yang dilakukan oleh SBY sebagai presiden saat itu. Tidak hanya SBY ternyata, Jokowi juga melakukan hal yang serupa 2015. Jokowi bahkan bikin kanal khusus lapor presiden. Itu yang kita bisa tangkap. Nah per hari ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini kan sebenarnya mempertebal bagaimana replika seorang pemimpin di negara ini dia mampu berinteraksi secara langsung. Dan bahkan pada level kabupaten, provinsi dan kota kita juga sering. Dulu di zaman Ahok itu kalau tidak salah muncul namanya clue. Anies itu jaki. Kemudian Ganjar Pranowo itu muncul istilah yang disebut dengan lapor gub dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau mau jujur secara politik ini soal bagaimana membangun satu komunikasi yang simultan, direct dan berkomunikasi. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan apapun.
Karena ini kan menyangkut soal bagaimana selera politik seorang pemimpin, dia memanfaatkan kecanggihan, dia memanfaatkan momentum, dia memanfaatkan bagaimana situasi politik yang berkembang, di mana medsos itu tidak bisa dianggap remeh, karena sudah menjadi variabel penting. Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain, persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi. Dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu walayah ya gitu ya. Yang gak hidup dan gak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif bang, sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, enggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya enggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini enggak gampang. Tidak bisa bim salabim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma. Tinggal diuji apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Kan itu yang kemudian disebutkan. Karena tentu saja bicara Indonesia itu bukan hanya Solo. Bicara tentang Indonesia bukan hanya Jakarta. Bicara Indonesia itu adalah bicara sesuatu yang selama ini tidak bisa diakses. Di Kampung Bayah misalnya, orang Banten sana, kalau mau berobat,
Dia butuh waktu sekitar 4-6 jam untuk nemu rumah sakit yang dinilai layak. Apakah ini bisa simsalabim ketika dilaporkan? Atau saya orang Madura, paling ujung pulau di Kabupaten Sumeneb, juga memiliki problem yang sama. Enggak pernah punya rumah sakit yang representatif. Jadi kalau sakitnya agak sedikit serius Bang, harus ke Surabaya. Butuh jalur darat 7-8 jam. Kita sudah berganti presiden berulang kali, kita sudah berganti gubernur berulang kali, kita sudah berganti bupati berulang kali, tapi problem-problem krusial itu nggak pernah selesai. Kan ini yang harus di-challenge. Nanti saya mau ikut-ikutan tuh. Bisa tidak bangun rumah sakit di Madura, setiap kabupaten, yang minimal ini recommended. Nah, kan ini yang saya kira di tengah oase yang begitu membuncah, karena selama ini memang harus diakui publik kita ini kan tingkat ketidakpercayaan pada birokrasi, tingkat ketidakpercayaan pada Pemda, distrust pada pejabat-pejabat publik yang tidak pernah mendengarkan mereka, itu numpuk pada laporan ini. Oleh karena itu, apakah Mas Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dipersepsikan sebagai sosok, ya sorry to say, pendatang baru dalam politik, mampu membantah fakta-fakta negatif itu. Itulah yang saya kira memang sangat layak untuk kita tunggu. Nah yang ketiga Bang Karni, kenapa ini juga menjadi ramai terkait dengan soal lapor Mas Wapres itu? Satu, dari segi Gibran harus kita lihat. Gibran itu ingin juga menunjukkan kepada publik kehadirannya sebagai wakil presiden yang cukup kontroversial, ingin dibuktikan. Gibran itu bisa bicara banyak di negara ini. Sejak dilantik bersama dengan Prabowo Subianto, langsung bagi-bagi susu gratis. Ya terlepas itu dibully dan dinyirin. Tapi yang jelas ada kerjaannya. Bahkan pidatonya di depan para PJ-PJ kepala daerah yang disentul, itu kan ditonton oleh jutaan orang, itu rekor. Ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapres, ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran. Bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos alias pemberi harapan palsu. Tentu kita tidak mau Bang. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden membuka aduan, tapi tidak memberikan solusi-solusi yang konkret. Oleh karena itu, ini karena baru awalan, belum sebulan menjadi wakil presiden, masih cukup panjang sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana keberpihakannya kepada publik dengan laporan-laporan ini tentu dengan gaya, dengan manuver, dengan terobosan-terobosan yang baru. Kalau selama ini lapor kepada anggota dewan itu nggak pernah digubris, ketika lapor eksekusi langsung. Jadi Gibran tinggal telepon, Pak Bupati, Bu Gubernur misalnya di Jawa Timur, itu bisa dieksekusi tidak soal lahan. Gubernur Banten, bikin rumah sakit di daerah Lebak dan Pandeglang yang kemudian itu layak dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi, antara ekspektasi yang cukup kuat dengan realitas, saya kira ini akan mendapatkan aplaus yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, ini kan adalah satu perjudian yang gak murah. Mahal betul, ini pertaruhan kredibilitas. Kadung ini barang disampaikan kepada publik, mampu mengakses wakil presiden, harapannya mampu menjelaskan persoalan. Kalau ini bisa dibuktikan, tentu saja
Gibran akan diperhitungkan sebagai sosok yang memang sangat pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, jangan tepuk tangan dulu. Sebaliknya, kalau tidak mampu memberikan harapan-harapan yang sesuai dengan harapan, prosesnya juga cepat, aduannya tidak direspon dengan baik, maka ini akan terus menjadi senjata untuk mempertebal bagaimana downgrade kepada Mas Gibran di sisa kekuasaan politiknya di 5 tahun ini, Bang. Jadi bukan hanya persoalan ingin maju wakil presiden yang dipersoalkan, bukan hanya karena misalnya persoalan-persoalan kapasitas, tapi menyangkut implementasi dan janji politiknya juga akan menjadi cacat bawaan yang akan terus disemaikan sepanjang karirnya menjadi wakil presiden di Indonesia ini. Itulah yang saya katakan, pembuktian harus ada kebaruan, berbeda dari sebelum-sebelumnya, lebih cepat, konkret, nyata, solutif. Itulah adalah jawaban yang paling nyata supaya suara-suara kritis itu bisa hilang dan akan tentu saja dia akan sirna ditelan oleh bumi dengan sendirinya. Kira-kira begitu, Bang Karni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak menjadi presiden untuk populer. Tapi saya jadi presiden untuk bekerja, untuk mendidik dan untuk menjaga tanah air saya dan rakyat saya. Dan karena itu saya ambil jabatan presiden. Gloria Macapagal Arroyo, mantan presiden Filipina. Kita ketemu LC akan datang.